Masa depan yang datang menjelang, majulah bersama. Sentra Asyaraya, masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama, Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang, majulah bersama. Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore, teman-teman semua, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, kasih jempol yang tetap semangat. Oke, ada Bu Nurul, setia sekali ya mengikuti 3i Live Channel, Senin sampai Sabtu, dan mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Anda semua orang-orang yang sangat-sangat dahsyat. Dan pada siang hari ini, di hari Sabtu, teman-teman, kita tidak akan ada presentasinya karena kita akan ada 1 jam spesial bersama dengan narasumber kita yang mungkin sudah terkenal juga ya, sudah jadi icon di 3i Networks begitu ya. Kenapa? Karena kisahnya beliau yang sangat inspiratif, mengingatkan kita semua tentang pentingnya memiliki warisan atau legacy ya. Tapi sebelum itu teman-teman semua, saya akan bahas sedikit tentang apa itu 3i Networks. Barangkali ada teman-teman yang mengundang prospeknya untuk hadir ya, dan belum mendapatkan materi tentang seperti apa bisnis 3i Network. Saya akan coba kupas sedikit kurang lebih selama 5 menit. Akan tetapi nanti teman-teman bisa kembali mengikuti acara 3i Live Channel di hari Selasa siang jam 2 siang. Akan ada sesi presentasinya menggunakan slide begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, tadi kita bisa lihat di video sebelumnya, sebelum acara kita masuk ya, Bapak Ibu melihat ada satu peluang ya, yaitu satu konsep bisnis disebut dengan 3i Networks, di mana di dalam bisnis 3i Network ini kita mendapatkan insurance, investment, dan income. Ya, dengan cara kita bergabung sebagai anggota dengan mendaftarkan diri Rp50.000 untuk mendapatkan ID dan aplikasi. Kemudian kita menjadi nasabah dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya, mendapatkan asuransi jiwa dan investasi dengan membayar premi rutin setiap bulan selama 5 tahun, ya, senilai Rp350.000 per bulan. Itu minimalnya ya Bapak Ibu semua ya. Dan Anda akan mendapatkan asuransi jiwa dan investasi. Kemudian ketika Bapak Ibu bisa mengundang teman, mengajak teman untuk bergabung di bisnis ini, Anda bisa gunakan seminar online kami ya, 3i Live Channel ini, untuk membantu Bapak Ibu dalam menjelaskan bisnis ini kepada teman-teman Anda. Jadi silakan penuhi kursinya sampai 1.000 kursi masih tersedia ya, masih banyak nih ruangan kosong. Dan acara ini benar-benar 100% gratis Bapak Ibu semua ya. Jadi kita memberikan full support kepada Bapak Ibu semua untuk membangun bisnis ini dengan mudah, dengan simple banget ya, hanya bagi link aja ya, teman-teman sudah bisa ajak dari kota manapun di seluruh Indonesia. Yang penting punya sinyal internet, punya kuota internet begitu ya untuk menonton acara ini. Daripada Bapak Ibu mungkin habiskan paket internet hanya untuk nonton YouTube, lihat video-video mungkin yang ya itu aja begitu ya. Nah, nggak ada salahnya Bapak Ibu gunakan paket internet dengan bijak untuk membangun bisnis ya kan. Tambah wawasan, tambah inspirasi, tambah motivasi dari program-program kami di 3i Live Channel. Dan ketika Bapak Ibu bisa mengundang teman dan teman Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu akan dapatkan bonus ya. Ya tentu saja Bapak Ibu harus memiliki lisensi AAJ juga ya. Jadi menjadi agen resmi dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Dan ketika Bapak Ibu bisa membangun jaringan ya, teman mengajak teman, teman mengajak teman, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan yang makin lama makin besar. Itulah kenapa disebut dengan konsep 3i Networks ya, insurance, investment, dan income.
Tapi sekali lagi, jangan ambil kesimpulan kalau memang penjelasan saya terlalu singkat. Silakan nanti hari Selasa siang jam 2, Bapak Ibu ikuti lagi, simak di Trail Life Channel, akan ada slide presentasinya, dibawakan juga oleh master presentasi kita ya, Pak Sandy Pramana biasanya. Oke. Nah, jadi kita akan masuk kurang lebih selama 1 jam ke depan, Bapak Ibu, untuk mendengarkan sharing yang sangat penting sekali tentang nilai-nilai legacy atau warisan. Karena saya tahu sekali Bu Vina ini sudah sering tampil ya di acara kita, dan setiap kali tampil selalu rasanya tuh selalu nggak berubah gitu loh, selalu memberikan apa namanya nilai-nilai yang sangat positif, yang sangat kuat, yang akan membantu kita untuk mengerti kenapa orang Indonesia, masyarakat keluarga Indonesia membutuhkan bisnis 3i Networks. Nah, nanti akan diceritakan oleh Bu Vina langsung, dan nanti di akhir di belakang ya Bapak Ibu bisa bertanya juga langsung ke Bu Vina dengan mengirimkan pesan pertanyaan di chatroom, sebutkan nama, kota tinggalnya, dan apa pertanyaan yang mau diajukan sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Vina pada siang hari ini. Oke, jadi teman-teman semuanya sudah siapkah Anda untuk mengikuti acara ini? Siap ya. Dan satu lagi pesan sponsornya Bapak Ibu semua, tolong dijaga juga ketika Bapak Ibu sudah menyalakan kamera ya. Cara melihatnya adalah di sebelah kiri bawah ada gambar seperti video kamera dengan tulisan stop video berwarna putih. Kalau seperti itu, kalau warnanya putih berarti kamera Bapak Ibu dalam keadaan menyala. Jadi jangan sampai nanti terlihat lagi tiduran atau melakukan aktivitas yang kurang pantas, karena kita lagi acara seminar dan ini nasional Bapak Ibu ya. Jadi kita jaga sama-sama suasananya supaya tertib ya, jadi enak gitu belajarnya. Dan juga bajunya juga mohon dijaga ya, supaya nggak yang aneh-aneh. Dan apabila memang Bapak Ibu mungkin mau sambil makan atau apa gitu ya, matikan aja kameranya ya, stop video saja, jadi nanti kameranya berwarna merah, teman-teman bisa sambil nonton, mungkin sambil aktivitas yang lain, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semua, ya silakan, masih ada waktu kurang lebih selama 1-2 menit, Bapak Ibu bisa sambil undang lagi anggota jaringannya, penuhin ya, sampai 1000, karena saya, nih teman-teman, rugi banget kalau teman-teman tidak undang anggota timnya. Penuhin ya, masih ada setengah ruangan yang Bapak Ibu bisa penuhin. Saya percaya rugi banget kalau Bapak Ibu tidak nonton acara yang akan disampaikan oleh Bu Vina ini. Pengalamannya luar biasa, tidak ada duanya. Seorang ibu rumah tangga yang sejak 2007 tadi katanya udah nggak bekerja lagi, benar-benar full ibu rumah tangga, tapi sekarang bisa punya penghasilan platinum agensi 40 juta sebulan, dan sudah merasakan salah satu kekuatan dari bisnis ini, yaitu legacy atau warisan ya. 2 hal yang diwariskan. Apa itu? Nanti dengerin langsung ceritanya. Kita akan buka profil pembicara kita, narasumber kita sebentar lagi. Oke, Pak Sandy. Ya, bertempat tinggal di Makassar teman-teman semua, sekali lagi benar-benar hanya ibu rumah tangga saja ya, dan memiliki 1 putra dan 1 putri. Beliau mendapatkan trip Korea gratis Juli 2018 yang lalu, dan bergabung di 3i bulan April 2014. Saat ini berposisi platinum agensi. Nama beliau adalah Ibu Serafina Faihu, panggilannya Bu Vina. Ya, oke, selamat sore Ibu Vina, kita sambut teman-teman Ibu Vina. Ya. Oke, mikrofonnya mungkin. Ya, selamat sore Pak Frans. Ya, selamat sore teman-teman semua seluruh Indonesia. Ya, oke Bu Vina. Semoga sehat semua. Sehat ya. Ya, Bu Vina, selalu kisahnya Bu Vina ini selalu fresh meskipun sudah disampaikan berulang-ulang, karena yang nonton juga selalu baru. Jadi sangat memberkati dan bermanfaat. Ya, langsung saja, saya nggak mau habiskan waktunya Bu Vina. Silakan Bu Vina, materinya tentang apa? Legacy ya, warisan ya. Tentang legacy. Ya, silakan. Yes. Baik, terima kasih Pak Frans, dan selamat sore kembali kepada semua teman-teman 3i Network seluruh Indonesia. Sore ini saya sharing pengalaman. Saya akan mulai dari awal saya meniti karir, awal saya join di 3i Network, yaitu di kurang lebih April 2014. Saat April 2014 itu, saya bisa menceritakan tentang kehidupan kami saat itu, bahwa kehidupan kami saat itu adalah sangat-sangat sulit. Sangat sulit itu seperti apa? Mungkin teman-teman yang saat ini merasakan hidup yang sulit karena pandemi, misalkan mungkin
gajinya tidak seperti kemarin sebelum pandemi, itu sulit seperti itu bukan hal yang sangat susah bagi saya, tapi waktu itu memang di 2014 kemarin, hidup kami sangat-sangatlah sulit. Orang mengatakan, eee, keuangan keluarga kami jatuh di dalam jurang yang paling dalam. Bapak Ibu, bisa membayangkan, mungkin, Pak Sandy boleh kasih slide salah satu bukti bahwa hidup kami saat itu adalah sangat-sangat sulit. Ini Bapak Ibu boleh saya bacakan sedikit tentang slide ini mungkin, ini adalah surat cinta, surat dari Bank BCA di 2013 Maret ini adalah surat lelang rumah yang saya tinggali sekarang ini, bahwa waktu itu sudah mau dilelang sama Bank BCA karena kami punya utang di Bank BCA yang kami tidak bisa bayar, 2013. Lalu surat ini kami perpanjang, kami memohon ke Bank BCA supaya kami diberi waktu 1 tahun untuk bisa lunasin utang kami di BCA. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Tepatnya di 2014, Maret 2014, kami tidak bisa melunasi utang ini dan surat yang kedua kali datang kembali ke rumah dan kami tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Tentu selama 2013 saat surat lelang pertama itu datang di rumah, hidup saya pribadi boleh dikatakan ya benar-benar penuh dengan air mata lah. Mungkin saat saya cuci piring pun bisa nangis, saat nyapu pun bisa nangis, saat di meja makan pun bisa nangis, saat ke pasar pun bisa nangis. Karena kebayang rumah akan disita, andaikan dalam waktu kurung 1 tahun ini kami tidak bisa lunasi dan tidak ada titik terang, tidak ada secerca titik terang untuk bisa kami lunasi utang di bank itu. 2014, surat kedua datang di Maret 2014. April 2014, teman saya datang di rumah, Pak Clemens ini adalah penyelamat keuangan keluarga kami, saya selalu sebutkan. Beliau datang di rumah suami istri dan menawarkan program 3i Network. Saat itu kalau mau cerita untuk menabung, mana mungkin kami bisa menabung. Makan pun juga susah. Karena saya dan suami juga tidak bekerja, dua-dua swasta. Suami kerjanya proyek dan gagal proyek, timbul tenggelam, akhirnya kami benar-benar tidak punya penghasilan rutin. Yang ada yang kami boleh makan adalah BPKB mobil digadaikan. Setelah itu mobil ditarik, uang juga ada habis dipakai untuk biaya hidup. Nah, saat teman datang tawarkan program 3i Network, kami sangat kesulitan keuangan memang saat itu dan waktu itu mungkin saya rasa itu semua rencana Tuhan karena selama kurang lebih pergumulan kami di dalam masalah ini, doa siang dan malam itu satu, Tuhan tunjukkan jalan apa yang harus kami lakukan untuk bisa mengatasi masalah kesulitan keuangan dalam keluarga kami. Doa itu tidak siang, tidak malam, tidak berulang-ulang, mungkin bisa puluhan kali saya sebut di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam keseharian saya. Dan saat teman saya datang tawarin program 3i Network, memang sih sebenarnya untuk nyetorkan uang 400.000 untuk premi pertama di CAR itu sulit karena uang 400.000 itu ya boleh kami bisa hidup 1 minggu atau mungkin bisa lebih dari 1 minggu saat itu. Tapi saya tidak berpikir panjang. Saat datang teman saya langsung ikut dan saya langsung join di 3i tanpa benar-benar tahu apa yang akan seperti apa nanti 3i Network ini karena waktu itu juga saya masih nol besar, perusahaan CAR juga belum tahu, cerita sukses orang-orang di 3i Network pun juga sama sekali belum ada kedengaran satupun. Jadi kalau mau dibilang ini bisnis sangat baik, 3i ini sangat baik, di 2014 itu bagi saya pribadi bisnis ini masih abu-abu. Masih sangat abu-abu karena tidak ada cerita sukses salah satu leader yang menceritakan tentang beliau atau sudah sukses di program 3i Network ini. Nah, tanpa pikir panjang akhirnya saya join-lah di 3i Network dengan bantuan teman saya yang registrasi dengan begitu sulit di awal-awal mula pertama kita join di 3i. Join-lah saya di 3i dan
Setelah itu karena teman saya juga belum punya kemampuan, maka sangat-sangat sulit untuk kami bisa, menjalankan bisnis ini. Tidak ada training, belum ada pertemuan, tidak seperti sekarang online dan, banyak sekali fasilitas dari manajemen CAR, dari leader-leader yang memberikan training-training kepada, nasabah-nasabah baru supaya bisa lebih profesional menjalankan bisnis ini. Waktu itu sangat-sangat sulit, apalagi, seperti saya pribadi, karena memang karakter saya ibu rumah tangga yang, dulunya pemalu, sungkan sama orang, dan harus, menceritakan tentang bisnis ini, bagi saya dulu kalau saya ketemu orang itu sulitnya apa? Sulitnya kalau saya tawari orang tentang program 3i Network, yang pertama, bisnis ini adalah multi level. Jadi orang juga sudah banyak banget yang menolak bisnis semacam itu. Lalu yang kedua, penyakit yang kedua nih ceritanya, perusahaan ini adalah perusahaan insuren. Sehingga, begitu sulit untuk kita bisa buka mulut untuk bisa menceritakan tentang program ini waktu itu. Sehingga kalau saya ketemu orang, jujur, saya sering mual-mual di depan orang, saya sering berkeringatan di depan orang, saya sering diam dan tidak bisa ucap satu kata pun di depan orang waktu itu. Jadi teman-teman, memang di awal-awal itu memang ya boleh saya katakan masih banyak banyak kesulitan apalagi tidak ada leader yang bisa, membackup kita, mengantar kita, menemani kita, itu paling sulit banget. Tetapi boleh saya katakan 1 minggu, 1 bulan setelah saya join di 3i Network, pertama kali diadakan training di Makassar, training awal pertama kali diadakan di Makassar oleh leader, boleh saya sebut namanya di sini, Master Kim Bapak Afrial, waktu itu ke Makassar dan saya ikutlah training. Nah, setelah saya mengikuti training, maka mulai dari situ saya mengetahui tentang profil perusahaan CAR, tentang kebesaran perusahaan CAR ini adalah member Salim Group, tentang bagaimana konsep 3i Network, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain supaya lebih profesional menjalankan bisnis ini, itu semua dipelajari di training. Maka saya kasih sedikit tanda kutip, training-training itu sangat penting untuk nasabah baru, juga untuk nasabah yang lama untuk bisa menjalankan bisnis ini secara tepat. Setelah saya ikut training, saya langsung action. Bulan pertama saya action, tapi, jujur banyak banget penolakan-penolakan yang semua orang yang saya tawari boleh saya katakan lebih dari 20 orang saya tawarin karena saya bersaudara aja 13 orang. Jadi saudara saya tawari 13 orang, ipar-ipar saya tawari semua, dan semua menolak, tidak ada satupun yang join waktu itu. Nah, penolakan-penolakan saat itu bukan hanya ditolak biasa aja teman-teman, tapi benar-benar banyak sekali kata atau ucapan yang membuat, kita bisa down, yang membuat kita punya semangat juga bisa menurun drastis. Karena apa? Ada saudara saya yang bilang seperti ini, "Hati-hati Dek, nanti bisnis ini, bisa merusak, bisa merugikan orang lain. Hati-hati, nanti ini, perusahaannya bodong. Hati-hati, nanti kamu bisa berurusan dengan polisi." Banyak sekali kata-kata yang, eee, dilontarkan oleh, saudara-saudara karena yang pertama saya prospek adalah saudara sendiri. Namun saat itu memang perasaan kita tuh rasa-rasanya kayak apa ya, "Wah ini bisnis sebenarnya perusahaan ini udah bagus tapi kenapa ya orang semua menolak?" Bulan pertama saya jalankan bisnis, saya tidak ada satu pun yang saya closing. Mungkin, next di slide kedua, Pak Sandy, saya hanya bisa mengajak suami saya di bisnis ini. Saya bilang sama suami saya sendiri, "Pak, ayo kita ikut bisnis ini bersama." Kenapa? Saya pastikan kalau saya jalankan bisnis ini, kalau tidak tanpa restu suami, maka semua bisa bisa sia-sia. Sia-sianya di mana? Kalau saya sering keluar rumah jalankan bisnis ini tanpa saya sampaikan sama suami atau tanpa restu suami, pasti itu akan menjadi pertengkaran, menjadi bahan-bahan yang bikin tidak nyaman di dalam rumah, apalagi dalam situasi sikon, keuangan keluarga kami sulit. Jangan-jangan mohon maaf ya, mohon maaf nih, dalam keadaan sulit keuangan, terus istri sering-sering keluar rumah keluar rumah keluar rumah tanpa suami tahu kemana coba, ya kan? Itu juga salah satu yang menjadi, pikiran saya bahwa harus harus suami dikasih tahu, harus suami merestui bisnis kita, supaya kita bisa sama-sama menjalankan, dengan baik. Nah, ini statement bonus saya di bulan Mei 2014 yang saya terima itu adalah 50.000.
Bapak Ibu boleh enggak membayangkan gini, dalam keadaan kesulitan keuangan, dalam keadaan sulit, dalam makan pun sulit, lalu sudah prospek lebih dari 20 orang, ditolak, 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 dan bulan pertama kita jalankan bisnis ini, sudah keluyuran ke sana kemari, nanggung malu, nanggung banyak rasa ya, perasaan yang tidak nyaman, dan kita dapat income hanya 50.000 bulan pertama. Pertanyaan saya gini, Bapak Ibu, masih mau lanjutkankah bisnis ini? Kalau dengan penghasilan 50.000 dengan lebih dari 20 orang yang menolak kita saat itu? Halo, Bu Vina. Oke, sepertinya ada kondisi teknis. Kita tunggu Bu Vina tersambung kembali. Ya, mungkin Bu Sari bisa di-info juga lewat WhatsApp-nya Bu Vina, takutnya mungkin baterai atau sinyalnya, khawatirnya drop ya. Oke, teman-teman sambil kita menunggu lanjutan dari Bu Vina, ya biasa kadang-kadang suka ada kendala teknis teman-teman ya. Oke, sudah terhubung kembali. Ya, Bu Vina tadi sempat lost signal atau bagaimana? Boleh dinyalakan kembali mikrofonnya, Bu Vina? Ya, dinyalakan kembali mikrofonnya di sebelah kiri bawah, Bu Vina. Oke, sudah Pak Frans. Oke, ya silakan dilanjutkan Bu Vina. Mungkin tadi Oke, silakan. baik Pak Frans, tadi sudah sampai mana? Slide Ya, di slide-nya yang tadi bonus pertama saya itu 50.000. betul. 50.000 sudah prospek lebih dari 20 orang dalam keadaan sulit keuangan, dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Saya bertanyakan kepada teman-teman yang saat ini menjalankan bisnis ini, kalau kita sudah prospek lebih dari 20 orang, lalu kita ditolak, 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 dan tidak ada satupun yang join, hanya suami saja yang join, tentu kita pasti sebagian akan berpikir bisnis ini apa benar-benar bisa merubah hidup kita kan? Tapi bagi saya saat itu yakin dengan perusahaan CAR ini. Lalu saya action lagi, action lagi, action lagi di bulan kedua, di bulan ketiga, di bulan keempat saya action, bulan kedua saya double elite, di bulan ketiga saya sudah tim agensi, bulan keempat leader agensi, dan bulan kelima, Pak Sandy boleh share, bulan kelima saya tembus di posisi bronze agensi. September 2014 saya tembus di posisi bronze agensi. Ini bonus saya yang boleh saya katakan yang membuat saya sangat happy, sangat bahagia. Kalau waktu itu 2014 dapat income 7 jutaan, rasa-rasanya seperti pegawai yang sudah pakai dasi gitu, sudah bisa naik mobil lah waktu itu. Bagi saya rasa seperti itu di bisnis ini. Jadi memang saya sangat-sangat semangat menjalankan bisnis ini. Tapi satu hal teman-teman yang saya mau sampaikan, mengerjakan bisnis ini memang banyak juga tantangannya. Yang penting kita tekun menjalankannya. Ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, slide berikutnya. Next. Bapak Ibu, bisnis ini sudah dijelaskan. Teman-teman sering mendengarkan bahwa di dalam file presentasi kita 3i Network itu selalu diwanti-wanti, selalu diingatkan, diingatkan, dan diingatkan lagi bahwa manusia itu memiliki 3 kepastian. 3 kepastian yang pasti. Pertama, kita pasti tua, yang kedua kita pasti sakit, dan yang ketiga adalah pasti meninggal dunia. 3 kepastian yang pasti yang tidak satu pun manusia bisa melewatinya. Ya mungkin kalau tua kita masih ukur-ukur hari ini masih muda dan nanti masih lama baru tua. Kalau sakit kita tinggal berdoa, kita jaga kesehatan. Mungkin juga mudah-mudahan kita semua sehat-sehat aja. Tapi kepastian yang satu ini memang
kepastian yang benar-benar tidak bisa diprediksi kapan datangnya, yaitu kepastian pasti meninggal dunia. Ini kepastian yang luar biasa. Next slide-nya. Nah, makanya di dalam slide presentasi kita, sering pemateri kita juga menginformasikan atau menyampaikan bahwa ada 10 alasan kenapa kita harus join di 3i Network. Kenapa kita jangan memilih yang lain atau pilihan ini adalah pilihan yang sangat tepat. 1, 2 alasan aja kita bisa tertarik untuk mengikuti bisnis atau program. Tapi ada 10 alasan di program 3i Network ini yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu dukungan perusahaan yang sangat besar, yaitu CAR ini adalah member Salim Group. Lalu yang kedua adalah legalitas perusahaannya terjamin, artinya bisnis kita pun juga adalah bisnis yang legalitasnya terjamin. Yang ketiga produk investasi bersifat jangka panjang. Yang keempat adalah pangsa pasar kita sangat besar, dan yang kelima adalah kemudahan sistem. Hari ini sangat-sangat mudah, semua lewat online. Dan yang keenam adalah penghasilan kita tidak terbatas. Pengeluaran merupakan investasi. Dan yang ketujuh, resiko bisnis kita sangat kecil. Yang kedelapan, sumber penghasilan tidak terbatas. Nomor 9 adalah bisa mendapatkan passive income yang bisa diwariskan. Lalu yang ke-10 adalah mendukung program pemerintah dalam mensosialisasikan program menabung nasional. Bapak Ibu, ada 10 alasan kenapa kita memang harus benar-benar fokus menjalankan bisnis ini. Di antara 10 alasan ini, Bapak Ibu, ada satu alasan yang benar-benar menurut saya pribadi, menurut saya sendiri, menurut apa yang saya pikirkan itu alasan yang paling mendalam di dalam hidup saya adalah alasan yang nomor 9. Alasan nomor 9 itu adalah bisa mendapatkan passive income yang bisa diwariskan. Ini salah satu alasan yang benar-benar sangat kuat dalam kehidupan saya, sangat kuat dalam diri saya. Next Pak Sandy slide-nya. Nah, bisnis bisa diwariskan. Halo Bapak Ibu, bisa diperhatikan gambar ini gambar, ini foto, tepatnya April, tepatnya tanggal 4 Oktober 2016, kurang lebih sudah hampir 4 tahun yang lalu. Ini 2016. Bapak Ibu bisa perhatikan saya ada di dalam beserta 2 putra-putri saya, dan foto itu dan yang ada di ruang tamu itu adalah belahan jiwa saya. Boleh kita sedikit memejamkan mata dan membayangkan ruang tamu kita yang tadinya paling indah, yang paling cantik, yang paling sering dibersihkan, saat tiba waktunya yang kita tidak tahu kapan, itu ruang tamu itu kosong, kursi-kursinya ada dikasih keluar di luar semua, dan yang ada tinggal seperti ada di foto itu. Nah, yang paling saya merasa terpukul adalah suami saya itu tidak masuk rumah sakit. Dulu saya berpikir kematian itu biasanya diawali juga dengan sakit-sakit atau mungkin dengan faktor usia kalau sudah tua. Tapi suami saya waktu itu tidak masuk rumah sakit. Kami habis makan malam, masih berkelakar di meja makan, masih cerita, masih gangguin, godain anak-anak. Lalu kami masuk di kamar, nonton televisi, dan setelah itu 5 menit kemudian dia bilang sama saya seperti ini, "Mak, saya kayak sesak nafas." Saya hanya menoleh sebentaran dan saya bilang, "Papa baring-baring." Papa baring-baring, setelah itu saya menoleh, saya lihat dia tutup mata dan saya bertanya lagi seperti ini, "Pak." Dia menjawab saya, jawaban itu adalah jawaban yang terakhir saya dengar suaranya. Setelah itu saya bilang sama adik putri saya yang kedua, saya bilang, "Nak, coba bangunin papa." Saya keluar di luar, saya masuk kembali, tepuk-tepuk kakinya, "Pak, jangan tidur, ini masih maghrib." Tapi tidak ada responnya. Saya bilang sama anak saya, "Bangunin papa." Ternyata juga enggak ada responnya.
Saya sebenarnya waktu itu tidak ada rasa sedikit pun kaget atau hal-hal yang mungkin negatif saya pikirkan karena tidak ada apa-apa. Siang tadi juga kami masih jemput anak-anak bersama. Tapi karena tidak ada respon, saya bilang sama pembantu di rumah, "Coba panggil tetangga, kenapa papa ini dia pingsan?" Nah, saat tetangga datang, kami bawa di rumah sakit dekat rumah, sekitar 15 menit dari rumah dan sampai di sana dimasukin di UGD. Dalam kurung tidak sampai 5 menit di dalam UGD, dokter langsung menoleh. Saya masih ingat persis wajah dokter dan cara menolehnya, termasuk suara dokter itu masih ada di dalam telinga saya. Dia bilang apa, "Bu, Bapak sudah tidak ada." Kata dokter itu tidak pernah hilang dari pikiran, dari telinga, dari hati saya. Rasa-rasanya selalu ada, "Bu, Bapak sudah tidak ada." Saya menoleh, saya bilang ke dokter, "Maksudnya?" Saya masih bertanya lagi seperti itu. Dokter menanyakan gini, "Bapak ada riwayat sakit kah? Riwayat jantung?" Saya bilang, "Tidak ada." "Bapak ada riwayat asma?" Saya juga menjawab, "Tidak ada." Lalu dokter meninggalkan saya dan tidak lama kemudian suster datang, langsung ditutup dengan kain putih dan langsung didorong di ruangan yang paling belakang rumah sakit. Bapak Ibu, saya menceritakan ini supaya Bapak Ibu bisa bisa, eee, memikirkan karena sesuatu yang boleh dikatakan banyak orang takut untuk membahasnya, tapi sebenarnya adalah ada di depan mata kita, tidak ditahu kapan terjadinya. Saat didorong di ruang jenazah di belakang, saya mengikuti dari belakang dan langsung dimasukkan di ruangan itu. Rasa-rasanya sesak banget lah. Rasa-rasanya, wah, biasanya kita besuk keluarga, keluarga dekat, atau mungkin saudara, atau mungkin orang paling dekat yang kita bisa besuk di ruangan itu. Tapi saat ini bukan siapa-siapa loh yang masuk di dalam, tapi belahan jiwaku, dia tulang punggung keluarga kami. Dia yang menghidupi saya dan anak-anak. Jadi saya dan anak-anak memang sangat-sangat terpukul. Setelah itu kami pulang di rumah beberapa hari kemudian, 2 hari di rumah langsung dimakamkan dan setelah kurang lebih 7 harinya, orang dari pihak kantor CAR datang di rumah. Datang dan mereka, bersilaturahmi sambil mereka menanyakan, prosedur klaim klaim warisan, klaim santunan jiwa yang akan kami dapatkan. Hari pertama mereka datang, orang layanan CAR Lancar Makassar, saya bilang sama mereka, "Kamu pulang saja, saya tidak bangga menerima warisan." Akhirnya mereka juga tidak, memaksa waktu itu dan setelah cerita-cerita, mereka nemanin saya, mereka pulang. Ada mungkin kurang lebih 1 bulan kemudian, mereka datang lagi, saya ingat persis sebelum 40 harinya papa, mereka datang. Dan mereka lagi menanyakan hal itu bahwa, ini harus diurus secepatnya supaya, pihak perusahaan juga secepatnya mengurus klaimnya. Mereka meminta data-data yang dibutuhkan dan saya berikan data-data itu, setelah itu tidak lama kemudian, tidak butuh waktu yang lama, dikonfirmasi dari CAR, "Halo Ibu Vina," dia bilang, "tolong dicek rekeningnya, santunan jiwa almarhum suaminya sudah masuk di CAR." Saat saya mendengarkan itu sebenarnya hati ini begitu terpukul, rasa-rasanya saya tidak mau orang yang saya paling cintai itu, tulang punggung kami itu digantikan dengan warisan itu. Rasa-rasanya nggak terimalah, tapi ya, tidak bisa kita menolak, tidak bisa kita protes, rasa-rasanya, luar biasalah pergumulan saya waktu itu. Dan, setelah kami beberapa saat kemudian pelan-pelan kami bisa hidup dengan anak-anak, saya tinggal lihat anak-anak, kehidupan mereka. Oktober suami saya meninggal, saya masih posisi goal agency. Oktober, November, Desember
Saat itu boleh saya katakan, eee, aktivitas saya di 3i Network itu hampir lumpuh lah. Jarang kalau teman-teman datang panggil untuk presentasi saya masih nolak, karena apa? Kalau berdiri di depan orang ya bukan presentasi, mungkin hanya air mata air mata air mata terus yang akan, keluar dari diri saya, seperti itu. Jadi 3 bulan kurang lebih saya tidak fokus, tidak terlalu aktif menjalani, program bisnis 3i Network ini. Justru di bulan Desember 2016, dari Oktober suami meninggal, Oktober, November, Desember saya naik di posisi platinum agency. Teman-teman, Bapak Ibu, hal yang luar biasa. Bisnis ini benar-benar bisnis yang sangat luar biasa. Saya biasa katakan 3i Network ini seperti mujizat di hidup saya. Kenapa? Saat saya tidak mengerjakan tapi sistem, tapi, grup kita sudah berjalan dengan baik, maka omset akan naik 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 dengan sendirinya dan kita juga bisa menikmati hasil dari bimbingan, hasil dari training-training, hasil dari, didikan-didikan atau mungkin support yang diberikan kepada mitra-mitra kita, kepada tim-tim kita. Saat saya kesulitan, saat saya berduka, saat benar-benar hidup saya boleh saya, katakan seperti tidak berguna lagi, saat itu dari sistem ini, dari bisnis ini justru saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, kenaikan posisi di platinum agency di 2000, Desember 2016 kemarin. Nah, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Selain bonus saya memang cukup banyak di posisi platinum, tapi ada hal yang paling, nomor satu bagi saya di bisnis ini, yaitu bisnis diwariskan ke ahli waris. Setelah almarhum suami saya meninggal, setelah santunan jiwa yang diterima masuk langsung di rekening saya, ada satu hal, yaitu ID bisnis suami saya itu diwariskan ke ahli waris. ID waktu itu masih posisi bronze agency, dengan penghasilan eee, kurang lebih 5 jutaan ke atas, itu langsung masuk, otomatis masuk di rekening kami, di rekening ahli waris. Nah, yang ini yang luar biasa dari bisnis 3i Network Bapak Ibu, kenapa? Setiap bulan, setiap tanggal 15 bulan berjalan, bonus itu masuk di rekening dan saya boleh ambil. Saya melihat statement bonus dari suami saya dan saya mengambil uang itu. Kadang kalau saya ambil, saya suka panggil anak-anak. Kenapa saya panggil anak-anak? Supaya mereka tahu dan kadang saya tidak begitu kuat untuk ngambil pertama-pertama kalau ambil bonus itu rasanya sedih banget di ATM. Tiap kali saya masukin ATM, saya masih transfer dari ATM suami, transfer ke rekening mandiri saya, dan saya ambil bukti transfernya, saya pelototin bukti transfernya, transferan itu dari nama suami saya ke rekening saya. Padahal orangnya sudah berbulan-bulan tidak ada bersama kami. Jadi hal seperti ini bagi saya luar biasa banget. Seakan-akan sepertinya seperti papa ada di luar kota gitu dan masih mentransferkan kami. Juga, saya selalu katakan sama anak-anak saya selalu bilang sama anak-anak seperti ini, "Nak, papa memang sudah tidak ada, tapi uang sekolah kalian, uang kuliah kalian, bahkan uang cicilan mobil kita, itu semua masih dibiayai oleh papa. Termasuk uang jajan kalian itu papa yang beri." Nah, hal ini juga sangat-sangat luar biasa tentunya. Anak saya kalau saya kasih uang jajan dan dia bisa nari-nari di depan foto almarhum papanya, dia bilang, "Papa terima kasih uang jajannya, tambah lagi tambah lagi." Hal itu bagi saya luar biasa program ini. Luar biasa banget orangnya sudah tidak ada tapi, tanggung jawabnya masih ada. Mungkin juga saya boleh bilang seperti ini Bapak Ibu, kadang, eee, orang bilang seperti ini, kalau manusia menolong orang hidup, kita bisa menolong orang yang hidup itu biasa aja. Atau mungkin kalau kita bisa menolong orang yang sudah meninggal, itu juga biasa. Tapi kalau orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal, lalu masih bisa menolong, masih bisa memberi tanggung jawab kepada orang-orang yang dia kasihi, ke anak, ke istri, ya ini luar biasa dan tidak ada di tempat lain selain di 3i Network. Saya juga biasa katakan ke anak-anak seperti ini, "Nak,
andaikan, andaikan papamu ini mungkin seorang profesional manajer perusahaan kah? Atau mungkin mohon maaf, mungkin pengacara, mungkin dokter, mungkin pengusaha apa. Saat dia meninggalkan kita, maka slip gajinya pasti ikut terkubur bersamanya. Tapi di program 3i Network ini, kami diwariskan satu ID bisnis yang sampai hari ini, suami saya sudah hampir Oktober awal nanti sudah 4 tahun, tidak sekalipun, tidak sebulan pun absen kami terima bonusnya. Ini yang luar biasa dari program 3i Network ini, sehingga boleh saya katakan sangat-sangat layaklah untuk kita perjuangkan bisnis ini. Next, Pak Sandy. Jadi ini yang saya seringkan hari ini adalah hal itu, warisan. Tinggalkan sesuatu yang bermanfaat, yang betul-betul bisa membuat orang yang kita tinggalkan itu masih bisa tersenyum. Ini yang paling penting. Dan slide ini saya mau sampaikan seperti ini. Apa sih yang Ibu Vina pegang kuat di dalam bisnis ini sehingga benar-benar tidak pernah, boleh katakan tidak pernah melirik bisnis lain, juga tidak pernah tergiur dengan tawaran-tawaran lain, atau bagaimana sih caranya Ibu Vina, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses di bisnis ini? Ini saya kasih satu tip ya buat teman-teman seluruh Indonesia bahwa saya menjalankan bisnis ini dengan satu moto, yaitu tekun. Tekun saja menjalankan bisnis ini. Soal jago, soal profesional, soal hal-hal yang mungkin di luar sana saya nggak bisa, saya tidak mampu, itu lupakan. Tekun aja mengerjakannya, karena saya sendiri pun waktu di awal-awal menjalankan bisnis ini memang bukan siapa-siapa dan betul-betul boleh saya katakan sangat kuper, kurang pergaulan banget, berteman juga sedikit, tidak banyak relasi, tapi saya hanya menjalankan bisnis ini dengan tekun. Tekun aja menjalankan bisnis ini. Tak usah melirik ke kanan dan ke kiri, tekun aja di bisnis 3i Network. Dan suatu saat kita akan menemukan mitra, kita akan menemukan tim yang benar-benar sehati dengan kita, yang benar-benar mau menjalankan bersama-sama kita, dan saat itulah kita akan mendapatkan hasil, kita akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita impikan di dalam bisnis 3i Network ini. Seperti itu Pak Frans dan Pak Sandy, materi saya sore ini. Oke, baik Bu Vina, ya kan, seperti tadi saya bilang kan, rugi kan yang nggak nonton rugi, yang nggak ngajak timnya rugi ya. Kayak tadi saya sempat, untung Bu Vina agak lama selesainya, karena saya sempat terharu sekali tadi Bu Vina. Bu Vina, apa ya, speechless ya, saya mau ngomong apa. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh teman-teman kita di luaran sana. Silakan teman-teman ya, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Bu Vina, sebutkan nama dan kota tinggalnya, dan pertanyaannya bisa kirimkan melalui ruang pesan untuk nanti kita coba bacakan seperti apa. Tadi saya ada pertanyaan Bu Vina, satu saya lihat tadi dari Pak Agus Chandra. Pertanyaannya seperti ini Bu Vina, bagaimana Ibu Vina bisa tetap bertahan di bisnis ini setelah berbagai cobaan yang begitu berat? Ini dari Pak Agus Chandra, Jakarta. Baik, baik Pak Frans. Selamat sore Pak Agus Chandra. Bagaimana caranya Ibu Vina bisa bertahan di bisnis ini dalam keadaan yang begitu sulit di awal-awal ya? Bukan setelah suami saya meninggal, itu saya sudah posisi gold agency, tidak akan pindah ke lain hati. Tapi di awal menjalankan bisnis ini. Gini, kami memang swasta kan, tidak ada slip gaji dan tidak punya SK. Bagi saya waktu itu saya orang farmasi. Saya pernah kerja di apotik 6 tahun. Kalau kerja lagi di apotik, ya belum tentu ada yang terima di usia saya sudah punya anak kan, masih sudah sulit lah cari pekerjaan. Jadi bagi saya tidak ada pilihan lain untuk tidak menjalankan bisnis ini. Ya boleh saya katakan saya pertama kali menjalankan bisnis ini adalah faktor the power of kepepet. Tidak bisa makan, tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa apa-apain, bayar listrik, bayar segala-gala kebutuhan keluarga.
dan suami juga keadaan terpuruk, ya salah satunya mungkin faktor stres, faktor yang benar-benar tekanan sampai suami saya itu seperti itu kalau saya ingat lah ya sekarang. Ya, apa yang menjadi motivasi saya, ya itu, the power of kepepet. Tapi teman-teman di sini, di seluruh Indonesia, jangan tunggu kepepet lah, baru kita mau action, mau putar otak, mau jalankan bisnis ini, ya sekarang jalankan aja. Kerjakan aja, ketemu satu ya cerita, ketemu satu ya cerita. Seperti apa yang saya lakukan, bertemu dengan siapapun, saya menceritakan bisnis ini, perkara ditolak ya lupakan, kalau mereka menerima ya syukur. Bagi saya itu prinsip saya. Setiap kali ketemu orang, ya saya tawari program 3 Network. Kalau mereka enggak senang, kalau mereka menolak, ya enggak apa-apa. Yang jelas saya sudah sampaikan, kali-kali nanti mereka akan tertarik dengan bisnis ini. Seperti itu. Oke, baik, Bu Vina. Di awal sulit, tapi karena kondisi maka bisa maju terus. Seperti seolah-olah seperti ada cerita yang prinsip bakal kapar begitu Bu Vina ya. Jadi tidak ada jalan lagi selain jalan maju ke depan begitu Bu Vina ya. Yes, Pak Frans. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Tangerang dari Ibu Marisi Hasibuan nih, Bu Vina. Bagaimana kita bergumul dengan hati sendiri supaya benar-benar berani fokus menjalankan bisnis ini? Karena saya merasa sering tidak bisa fokus karena terbebani dengan rutinitas setiap hari. Baik, bagaimana kita bergumul dengan hati sendiri? Ibu siapa tadi? Ibu Maria ya? Ibu Marisi. Ibu Marisi, Ibu coba bayangkan keadaan saya waktu itu, dalam posisi rumah mau disita, dalam posisi anak sudah tidak bayar uang sekolah dan nyaris tidak ikut semester, dalam posisi makan pun sulit, bagaimana caranya hati ini bisa dibuat menjadi dalam pergumulan kesulitan nih, tapi hati dibuat menjadi, "Saya harus bisa, saya harus pergi prospek, saya harus makan." Itu sebenarnya yang munculkan rasa di dalam hati, munculkan rasa bahwa harus kita kerjakan ini, tidak ada pilihan lain. Beri kekuatan itu dari dalam, biar 1000 orang juga memberi kita kekuatan, kalau dari kita sendiri memang tidak bisa memberikan kekuatan dari dalam diri kita sendiri, maka memang itu akan sulit. Makanya teman-teman yang kekuatannya belum ada dari diri sendiri, biar leadernya juga sudah dorong-dorong seperti mendorong mobil mogok kan. Selain kita diri sendiri harus memang betul-betul memunculkan kekuatan, kemauan untuk menjalankan bisnis ini. Memang dari dalam hati, ya berdoa, ya bermohon ke Tuhan supaya bisa diberikan jalan, bisa diberi kekuatan. Kalau kita sebenarnya sudah niat, misalnya nih banyak kerjaan, banyak hambatan, tapi kalau kita sudah niat, itu pasti bisa, Bu. Seperti itu, Pak Frans. Oke, baik. Jadi memang tadi saya perhatikan juga Bu Vina, kebanyakan orang ini memang rekan-rekan kita di partisipan, pergumulannya itu kebanyakan memang di awal Bu Vina. Jadi tadi Bu Vina sudah menyampaikan bicara ketekunan ya. Nah, seringkali memang pencobaannya ketika fase-fase awal ini belum berhasil melakukan rekrutmen atau banyak penolakan dan penolakan. Apa sih sebenarnya makna ketekunan ini yang kita terjemahkan di dalam prakteknya Bu Vina, agar kita bisa sudah ditolak, mungkin dihina, tadi Bu Vina juga mengatakan seperti itu, tapi maju lagi, cari lagi yang lain, ini seperti apa sebenarnya Bu Vina, supaya rekan-rekan juga bisa ikutin jejaknya Bu Vina nih, Bu Vina. Ya baik, Pak Frans gini, di awal 2014, saya memang hanya satu, tekun menjalankan bisnis ini. Padahal kalau mau dilihat di 2014 itu memang belum ada leader yang punya penghasilan yang cukup, testimoni-testimoni mereka yang sukses. Nah, kalau teman-teman hari ini ya sudah lihat banyak top leader, sudah ada berapa orang yang punya penghasilan ratusan juta, sudah banyak contoh-contoh keluarga juga leader-leader upline kita yang betul-betul punya hasil yang luar biasa. Menjalankan bisnis ini tidak pakai alasan lagi untuk kita tidak harus fokus menjalankan bisnis ini. Teman-teman tekun aja menjalankan bisnis ini, tekun dan punya target. Hari ini satu,
Atau hari ini targetnya 5 orang ketemu, hari ini memang pandemi ya, nggak bisa, mungkin kita bisa gunakan strategi dari manajemen kita yaitu 3 on 1, jadi kita bisa lakukan itu, tekun aja, coba tekun aja melakukan strategi kita setiap hari. Coba aja kalau misalnya nggak ada prospekan lain, telepon saudara, coba kasih, eee, video call WhatsApp kita 3 on 1 lagi dengan siapa, tekun aja menjalankan itu. Pasti suatu saat mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin kita belum closing siapapun. Hari keempat, hari kelima, mungkin juga belum. Tapi hari ke-10 kita sudah bisa. Jadi kalau kita tekun menjalankan, tekun melakukan, pasti deh suatu saat pasti kita ketemu orang yang tepat, kita pasti, dapat, nasabah yang benar-benar mau menjalankan, bisnis bersama-sama kita. Seperti itu Pak Frans. Oke, berarti setia dengan prosesnya ya, meskipun hasilnya mungkin belum Setia terlihat. dengan Oke, baik. Dan tentunya saya percaya banyak sekali teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami tantangan, proses begitu. Di awal-awal bonusnya mungkin lebih besar dari Bu Vina nih. Bu Vina sudah join 50.000 tadi bonusnya kan. Nah, sedangkan mungkin teman-teman yang tadi bertanya jangan-jangan sudah punya bonus perdana lebih dari Bu Vina. Nah, Bu Vina saja mau setia dengan prosesnya, bagaimana dengan teman-teman yang bonus perdananya mungkin lebih besar, begitu ya Bu Vina ya? yes, ya betul sekali Pak Frans. Oke, coba nih saya coba cek lagi pertanyaannya. Oke, ya banyak juga pertanyaannya teknis sebenarnya Bu Vina seperti apakah harus ngomong asuransi dulu, tabungan dulu. Kalau Bu Vina mungkin bisa kasih gambaran kalau prospek orang awalnya gimana Bu Vina? Awal dari pertama kali ngomong, dari awal saya join CAR, join 3i Network sampai saat ini, pembuka awal dari omongan saya tidak pernah beda Pak Frans. Nomor 1 saya tanyakan, "Bu, Mbak, Pak, pernah nggak dengar program CAR yang baru?" Langsung, "Pernah nggak dengar program CAR yang baru?" Apa itu CAR? Bagi mereka yang belum tahu CAR. Kalau yang mereka sudah tahu CAR, dia, "Program apa, Bu?" Pasti dia bertanya seperti itu. Lalu kalau dia sudah bertanya seperti itu, kita pasti punya keinginan untuk bisa menjelaskan lebih awal. Kalau saya pribadi untuk membuka pembicaraan kepada siapapun, saya tinggal tanya, "Bu, pernah enggak ketemu orang gereja nih, ketemu orang di doa atau apa, samping kiri saya tinggal bisik, 'Ibu pernah enggak dengar program CAR yang baru?'" Jadi kalau kita nyebutnya program CAR yang baru, biar hari ini program 3i Network ini sudah 6 tahun, rasanya ada sesuatu yang baru nih, gitu. Jadi saya menanyakannya seperti itu, "Pernah enggak dengar program CAR yang baru?" "Program apa tuh, Bu?" "Itu loh program menabung, investasi. Seperti ini Ibu kalau ada waktu, kita sisihkan waktu deh, kita ketemu." Yang jelas omongannya dulu dan dia bisa minta waktu, saya minta waktu buat saya jelasin, nanti saya ke rumah atau kita ketemu di mana, yang jelas itu dulu. Karena kita ketemu orang itu tidak serta-merta, langsung kita bisa prospek di tempat kan Pak Frans. Jadi, itu dulu supaya untuk bisa janjian, untuk bisa dia beri waktu adalah itu. Jadi tidak cukup 5 menit, untuk kita bisa buat janji dengan orang yang kita temui. Ketemu orang di mall, "Eh halo, ketemu di mall nih." Saya tinggal bilang, "Pernah nggak dengar program CAR yang baru?" "Program apa?" Kasih nomor teleponmu, kasih nomor WhatsApp-mu, nanti kita bincang-bincang, nanti saya bisa jelaskan seperti apa sih." Ya, seperti itu. Jadi mudah aja, kita bisa, ambil kontaknya, kita bisa hubungi, kita bisa ceritakan, yang penting nomor 1 adalah meminta waktunya untuk kita bisa jelaskan, seperti itu. Atau kayak sekarang kan sudah ada, 3 on 1 yang kita bisa, "Nanti saya telepon ya, video call saya jelaskan." Kan gampang, dia tidak harus keluar rumah, kita juga tidak harus keluar rumah. Yang jelas, seperti itu sih cara saya. Pertanyaan pertama bertemu dengan orang tidak pernah berubah dari sejak join 2014 sampai sekarang. "Pernah ndak dengar program CAR yang baru?" Itu Pak Frans. Iya, 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 betul juga ya. Meskipun udah 2014, sekarang 2020, Iya, buat orang itu ya baru juga sih. Iya, iya, benar, Pak. betul, betul. Straight to the point. Ya. Jadi teman-teman ternyata nggak susah ya prospek orang baru ya, tinggal tanya, pernah dengar nggak nih program CAR yang baru? Ya, itu akan menciptakan
interaksi dan akhirnya orang bertanya, "Apa itu?" Ya, Mau nggak mau kita jelasin juga. ya, Oke, yes. baik. Oke, teman-teman silakan bertanya lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah terjawab bisa mewakili juga dari teman-teman yang hendak bertanya kurang lebih sama begitu ya. Jadi memang salah satu nilai penting yang orang suka miss gitu ya. Kita memang bicara kalau di 3i mau 300 juta per bulan, pengen sukses secara finansial. Tetapi nilai-nilai hari ini yang disampaikan Bu Vina kepada kita teman-teman semua ya, itu sangat penting sekali tentang legacy, tentang warisan. Karena menjadi kaya, menjadi orang dengan penghasilan besar di luar sana memang banyak pilihan sebenarnya. Tapi kita bicara yang bisa memberikan warisan seperti ini, legacy, ini satu nilai menurut saya tidak bisa diukur dengan sekedar berapa penghasilannya sih. Ya, dan ini real terjadi sudah kita lihat di 3i, bahkan 2 warisan, satu dari asuransinya dan satu lagi dari bisnisnya begitu ya. Oke, kita sudah hampir jalan 1 jam tapi nggak terasa nih teman-teman. Jadi sekali lagi bagi yang mau bertanya ya boleh silakan kesempatan terakhir, mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Oke, ini ada pertanyaan teknis dari Pak Daniel, Bu Vina. Kalau santunannya saat itu ditarik, apakah ID-nya langsung tutup akun atau tetap berlanjut? Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit teknisnya, Bu Vina, mengenai konsep legacy warisan dari 3i ini. Baik, Pak Frans. Jadi waktu setelah almarhum meninggal, dari pihak CAR itu langsung mengabari dan langsung meminta untuk mengurus santunan jiwa. Kalau nasabahnya tertanggungnya sudah meninggal, tentu langsung santunan jiwanya pasti keluar. Saat santunan jiwa keluar itu tentu menabung kita di CAR itu, di ID itu sudah tidak ada lagi tabungan atau premi yang masuk dan otomatis ID itu akan tidak berbonus kan. Jadi sambil saya mengurus proses santunan jiwanya, sambil saya membuka polis baru di ID almarhum Papa. Membuka polis baru langsung diurus, mengurusnya juga tidak sulit, langsung kita bisa ngurus lewat layanan lancar Makassar waktu itu, saya langsung urus untuk polis baru atas nama saya pribadi, dan juga santunan jiwanya diproses oleh CAR. Sehingga dengan waktu yang sama dan waktu yang singkat, saya bisa membayar premi pertama di ID tersebut. Di ID almarhum yang sudah diwariskan ke ahli waris, ke kami. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ID itu hidup lagi karena ada premi, ada polis baru yang ada di ID itu. Seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya, teman-teman, atas pertanyaan tadi. Jadi kita tinggal tambahkan polis saja melalui aplikasi 3i Mobis, keluar kode akses, isikan data di SPAJ Mobile. Jadi bonusnya bisa masuk terus begitu ketika jaringannya aktif ya. Ya, ini benar real banget ya. Dapat nilai santunan dari asuransi, dapat juga warisan daripada bisnisnya. Saya rasa ini sulit dilawan oleh bisnis-bisnis kebanyakan di luar sana yang mungkin bisa ngasih warisan juga, tapi kita double loh warisannya dari asuransinya, dari bisnisnya, double kan? Luar biasa ya. Oke. Baik, saya rasa mungkin kita sudah 1 jam 15 menit ya, Bu Vina. Sebelum kita akhiri, barangkali Bu Vina ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman untuk sesi akhir ini, Bu Vina. Baik, Pak Frans. Untuk statement closing saya, jujur saya sampaikan, program 3i Network ini adalah jawaban dari doa-doa saya saat saya kesulitan keuangan. Semoga teman-teman juga yang saat ini mungkin sulit keuangan, mungkin tidak terlalu berhasil dalam segi usaha apapun, mudah-mudahan juga menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa hidup lebih baik bersama 3i Network, tentunya dengan menjalankan sistem. Yang paling pertama adalah mengapa saya katakan seperti itu, mengapa orang-orang di luar sana tidak juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Contohnya banyak loh ibu-ibu di luar sana, banyak loh orang di luar sana tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jawabannya adalah karena saya melakukan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Sehingga saat ini saya mendapatkan sesuatu yang juga mereka tidak lakukan.
Sekarang saya tanya, halo teman-teman seluruh Indonesia, mau enggak merasakan apa yang sekarang ini saya rasakan? Mau enggak teman-teman berposisi platinum agensi di bisnis 3i Network ini? Tentu jawabannya semua mau. Lakukan apa yang saya lakukan. Supaya suatu saat Anda semua bisa mendapatkan apa yang Anda akan dapatkan sama seperti apa yang saya lakukan. Seperti itu Pak Frans. Oke, wow ya, teman-teman ya dapat banyak sekali ya sore hari ini dan terima kasih banyak Bu Vina sudah mau berbagi di kesempatan ini dan di kesempatan berikutnya mudah-mudahan terus berjaya ya, berhasil naik terus sampai ke puncak agensi dan terus dipakai menjadi berkat bagi banyak orang Bu Vina ya. Amin. Ya, dan teman-teman semua ternyata ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Vina ya, bahwa kita tekun dengan prosesnya, lakukan apa yang sudah dilakukan oleh upline aktif sistem Bapak Ibu semuanya, seperti Ibu Vina, 3 on 1, prosesnya ada, penolakan pasti ada teman-teman, pasti ada yang menyepelekan, yang tidak mau mendengarkan, tapi lakukan terus, konsisten, tekun. Nah maka ya apa yang Bu Vina dapatkan, kita semua juga pasti akan dapatkan. Demikian ya teman-teman ya. Dan karena itu teman-teman semua, acara kita sudah selesai, tapi sebelumnya kita akan coba lihat flyer promosi untuk acara di hari Senin. Mungkin boleh dibukakan Pak Sandy. Tujuh 4 kali, 8 4 kali, 31. Ya, jadi teman-teman, 3i Live Channel ini bukan acara sinetron, tentunya ini adalah ajang kita membangun bisnis, ajang kita membangun aset. Bayangkan ketika Anda bisa berhasil mengajak prospek-prospek Anda untuk duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Vina tadi, kira-kira gimana reaksi mereka? Ya, jadi daripada Bapak Ibu berusaha sendiri meyakinkan prospek Bapak Ibu, ya kan? Atau mungkin anggota-anggota barunya, hadirkan saja di acara 3i Live Channel ini. Karena ini adalah support system milik kita bersama, ya, yang sudah di mana penasehat utamanya adalah Bapak Kwancan sendiri, ya, Crown Agensi kita 001. Jadi jangan ragu lagi, ya, ramaikan acara ini terus-menerus, undang sebanyak-banyaknya dan duplikasikan, maka kita pasti akan mencapai posisi Crown Agensi juga. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi, selamat melanjutkan aktivitas, Go Crown!